Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi di pelajaran IPA. Hari ini kita akan masuk materi sambungan dari materi sebelumnya pada hari Kamis tentang unsur dan senyawa. Maka hari ini kita membahas tentang campuran. Nah, jadi definisi campuran itu apa, Bu? Campuran itu adalah kombinasi dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat asal yang sama. Contohnya, ketika kita campurkan air dengan sirup misalnya, maka sifat asalnya satu, air rasanya tawar misalnya. Kemudian si sirup rasanya manis misalnya. Ketika dicampurkan, dia mempertahankan sifat asalnya. Sifat asalnya tadi air yang tawar tadi kan zat cair kan? Kemudian si sirup juga zat cair. Kemudian tetapi ketika bercampur dengan air, maka dia menjadi airnya tadi yang rasanya tawar berubah menjadi manis. Jadi masing-masing dia mempertahankan satu sifat di situ misalnya. Si air tadi tetap menjadi zat cair, sementara si sirup dia tetap mempertahankan rasa manisnya. Kemudian campuran itu terbagi dua ya nak ya. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen itu diambil dari kata homo. Kalau kita dengar kata homo, berarti kan itu ibaratkan kayak yang laki-laki suka sama laki-laki tuh kan. Berarti yang sejenis. Berarti homogen itu adalah campuran yang sejenis. Oke. Memiliki ciri yaitu memiliki komposisi campuran yang merata dalam satu fasa. Jadi komposisinya dia merata. Dampak dari komposisi yang merata ini tadi apa? Yaitu masuk ke ciri kedua, di mana zat pelarut dan terlarut dianya itu susah dibedakan nantinya ketika dicampurkan. Apa Bu contoh dari zat pelarut? Jadi contoh zat pelarut itu adalah air. Jadi ketika kalian mau melarutkan air, tambahkan gula misalnya. Kalian mau melarutkan gula, pakai apa? Pakai air. Maka zat pelarutnya di situ diperankan oleh air. Kemudian zat terlarutnya itu diperankan oleh gula, seperti itu. Nah, kemudian dibilang sini terdiri dari zat pelarut dan terlarut, di mana jika sudah dicampurkan maka susah untuk dibedakan. Ya kan? Nah, seperti yang tadi contohnya air dengan gula, ketika udah kalian aduk tuh udah larut, udah nggak nampak lagi butir-butir gulanya. Habis itu bisa nggak kalian bedakan lagi yang mana air mana gula? Enggak kan? Yang kalian tahu, Bu, yang penting ini rasanya air gula. Ini rasa airnya manis, Bu, kayak gula tadi. Itu yang kita tahu kan? Kenapa? Memang susah dibedakan antara air dengan gulanya. Makanya dia disebut dengan komposisi yang merata dalam satu fasa. Jadi dia susah membedakan antara zat pelarut dan terlarut ketika sudah dicampurkan. Makanya sering kita contohnya disebut larutan. Makanya kita sering menyebutnya itu larutan air garam. Air plus garam, larutan gula atau larutan air gula, yaitu air plus gula. Nah, untuk campuran homogen sendiri terbagi dua, yaitu sebenarnya ada tiga, asam, basa, dan garam. Namun sini yang Ibu bahas adalah asam dan basa. Jadi bagaimana kita membedakan namanya larutan asam atau larutan basa? Kita lihat dari cirinya. Pertama dari rasanya. Untuk yang asam jelas asam ya. Kalau yang basa dia memiliki rasa sedikit pahit. Nah, sedikit pahitnya ini contohnya apa, Bu? Nanti kita bahas. Kemudian, kalau asam biasanya dapat menimbulkan korosi. Apa itu korosi? Jadi korosi itu pengkaratan, berkarat. Misalnya kalau besi kalian siramkan dengan air cuka atau air lemon yang sifatnya asam terlalu lama dan terlalu sering, maka menimbulkan korosi. Nah, pertanyaannya, Bu, misalkannya besi nggak dikasih asam, Bu, tapi sering kena air hujan, kenapa bisa korosi, Bu, bisa berkarat? Karena terkadang air hujan itu membawa namanya unsur asam ya, seperti itu. Makanya ada istilah hujan asam, seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga dari si
larutan asam, yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi yang awalnya lakmusnya itu kertasnya warna biru, ketika dicelupkan ke dalam air asam, dia akan berubah menjadi merah. Kemudian untuk si basa, dia rasanya tadi pahit, terasa licin di kulit. Nah, ini langsung Ibu sebutkan ya. Misalnya tadi kalau larutan asam, asam cuka atau air jeruk nipis. Kemudian kalau basa, contohnya itu adalah sabun cuci piring, Sunlight misalnya ya. Ketika kalian pakai itu pasti tangan kalian terasa licin kan. Kemudian misalnya kalian udah pakai habis cuci piring, rupanya nyuci tangannya kurang bersih. Baru kalian makan sesuatu, rupanya masih terasa pahit di tangan. Kenapa? Rasa Sunlight itu sedikit pahit karena dia bersifat basah. Kemudian dia mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi kebalikannya dari si asam. Kalau asam tadi mengubah biru menjadi merah, kalau basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Kemudian campuran heterogen. Kalau tadi ini homogen yang dia sejenis atau yang bercampur secara merata, maka yang heterogen yang berbeda jenis. Jadi kalau nanti yang homogen ini tadi katanya zatnya itu susah untuk dibedakan mana pelarut dan terlarutnya ketika sudah bercampur, maka kalau si heterogen dia gampang dibedakan, dapat dikenali zatnya dengan mudah. Nah, kemudian komposisi zatnya juga tidak seimbang. Contohnya apa, Bu? Misalnya kalian masukkan pasir ke dalam air gelas, ya kan? Mau kalian aduk sampai kapanpun, sampai tangan kalian pegal, masih dapat kita bedakan yang mana pasir, yang mana air, ya kan? Pasirnya tidak benar-benar larut, bahkan tidak larut seperti itu, ya kan? Kemudian heterogen ini, campuran heterogen terbagi dua, ada suspensi dan koloid. Jadi kalau suspensi ini nanti dia menghasilkan namanya, ketika udah dicampurkan dia tetap menghasilkan namanya serbuk-serbuk, zat-zat berupa serbuk, di mana serbuk-serbuk itu nanti lama-kelamaan akan mengendap di dasar, sehingga dia tidak benar-benar tercampur secara merata layaknya seperti campuran homogen, tetapi dia tetap ada perbedaan ketika dia sudah dicampurkan. Begitu juga koloid. Kalau koloid ini akan membentuk namanya butiran-butiran kecil endapan, yang nanti juga sebagian endapannya akan tersisa di dasar dari 4 wadah kalian mencampurkannya itu tadi. Nah, kita masuk ke contoh campuran homogen tadi seperti air plus sirup, dimana ketika kalian campurkan, kalau kalian buat minuman sirup, tidak bisa kalian bedakan lagi mana ini yang sirupnya tadi, mana tadi ini yang air. Taunya situ udah jadi air sirup. Kemudian antara air plus gula, kalian aduk air dan gula ini, maka sudah tidak bisa dibedakan lagi mana air dan gula. Sementara kalau yang heterogen tadi air dengan pasir, maka nanti pasirnya ini akan mengendap di bawah gelas, ya kan, di dasar gelas, sementara airnya tetap ada. Nah, campuran heterogen lainnya itu misalnya air dengan minyak. Ini akan terbentuk namanya 2 lapisan, yang bawahin nanti bakal terbentuk lapisan air, yang di atas terbentuk lapisan minyak. Nah, untuk contoh yang asam basa ini tadi yang Ibu bilang, ketika dia larutan basa, ini lihat ya di bawah gambarnya, larutan basa itu mengubah awalnya lakmus merah, ketika dimasukkan ke air asam, misalnya anggap aja air jeruk nipis, kalian masukkan ke sini lakmus merah, maka dia lakmusnya berubah menjadi biru ini nih, yang di dalam airnya. Sebaliknya kalau yang basah, lakmus biru awalnya ketika dimasukkan ke larutan air deterjen atau Sunlight sabun cuci piring, maka dia berubah menjadi merah. Nah, untuk pembagian dari heterogen ada suspensi dan koloid ini tadi. Bu, kopi kan Bu dia bercampur, Bu. Iya, bercampur sekilat mata ketika kita melihat, tetapi aslinya kalau kalian perhatikan, ketika kalian mengaduk kopi itu masih terlihat namanya serbuk-serbuk kopi yang melayang-layang. Nah, yang nanti lama-lama serbuk itu akan mengendap di dasar gelas. Makanya ketika kalian minum kopi hitam, misal kopi hitam ya, bukan kopi-kopi mochaccino yang instan-instan gitu, kopi hitam, maka di dasar kopinya itu akan tertinggal namanya endapan serbuk kopinya. Itulah yang dikatakan suspensi.
Sementara koloid dia akan membentuk namanya butiran-butiran zat yang sifatnya sedikit kental. Contohnya susu. Jadi ketika kalian minum susu, Bu, itu nampak bercampur rata kok, Bu. Nggak ada yang aneh, nggak bisa dibedakan mana susu dengan air. Iya, saat seperti itu. Tetapi sebagian susu, misalnya susu bubuk untuk anak-anak, bukan susu cair ya, misalnya susu bubuk anak-anak, itu nampak dia berbentuk butiran-butiran yang memadat kecil-kecil. Dia masih bisa kita lihat koloidnya yang memadat dan sedikit kental. Atau ketika kalian buat susu cair, susu kental manis dicampur dengan air, maka terbentuk namanya tetap koloidnya, yaitu ketika di akhir gelas nanti terbentuk namanya seperti endapan yang berbentuk cair juga, itulah koloid. Baik, kita lanjut ke perbedaan unsur senyawa dan campuran. Jadi unsur senyawa kan udah kita bahas yang minggu lalu, dan campuran hari ini. Jadi perhatikan perbedaannya. Kalau unsur dan senyawa itu sama-sama zat tunggal atau zat murni ya. Sementara campuran itu berbeda. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan. Kenapa? Karena unsur itu adalah sudah dalam bentuk sederhana. Sementara senyawa dapat diuraikan. Kenapa? Senyawa terdiri dari dua macam unsur yang masih satu fasa ya. Jadi senyawa ini yang masih sejenis kalau dibilang, yang misalnya H2O atau air. H2O, H itu terdiri, kalau kita pisahkan atau kita uraikan, H2O menjadi hidrogen plus oksigen. Nah, kalau campuran juga dapat diuraikan. Oke. Melalui namanya proses misalnya penyaringan, destilasi, sentrifugasi, itu bisa kalian lihat di buku cetak kalian ya. Kemudian kalau unsur itu hanya terdiri dari satu jenis atom, ya makanya nggak dapat diuraikan lagi. Kenapa? Cuman terdiri dari satu jenis atom, jadi nggak bisa lagi dibagi. Sementara kalau senyawa terdiri dari dua jenis atom atau lebih, makanya dapat diuraikan. Begitu juga untuk yang campuran. Perbedaannya di sini adalah tambahannya antara senyawa dengan campuran. Kalau senyawa, perbandingan masanya itu adalah tetap. Perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sementara perbandingan massa zat penyusun pada campuran tidak tetap. Oke? Baik, penjelasan dari Ibu sekian saja. Untuk nanti ada tugas, yaitu kalian akan membuat pemasangan atau menyilangkan atau memasangkan antara pertanyaan sebagai berikut. Nah, ini nanti ada soal seperti ini, kertas lembar kerja seperti ini. Maka kalian lihat di sini kotak berwarna biru yang sebelah kiri itu adalah pertanyaan, ada 12 pertanyaan. Maka masing-masing carilah jawaban di bagian kotak berwarna kuning, oke, atau berwarna orange. Misalkan materi berdasarkan wujudnya, maka lihat lagi materi tadi yang kemarin dari yang hari Kamis. Materi berdasarkan wujudnya itu terbagi atas apa aja? Kalian lihatlah di sini yang mana jawabannya. Dari yang A, B, C sampai ke huruf T. Cari jawabannya, maka berikan tanda berikan tanda panah seperti itu. Atau materi adalah berarti minta definisi dari materi. Perhatikan di sini Bu, kenapa yang kotak biru 12, yang kotak kuning itu banyak dari A sampai T lebih dari 12. Iya, di sini tentu Ibu buat namanya kunci jawaban pengecoh. Jadi situ pasti ada kunci jawaban yang salah atau yang nanti tidak memiliki pasangan seperti itu. Baik ya, misal yang nomor 2, materi adalah jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Loh Bu, yang C juga sama. Perhatikan, kalian harus teliti, anak-anak Ibu harus teliti. Yang C, segala sesuatu yang tidak memiliki massa, yang tidak. Maka salah. Materi itu adalah sesuatu yang memiliki, bukan yang tidak memiliki. Maka seperti itu. Nanti ada kunci jawaban yang mengecoh ya.
Jadi silakan dikerjakan dengan hati-hati. Kemudian batas pengumpulannya Ibu berikan sampai hari Senin. Bisa dikirim foto maupun melalui chat pribadi. Misalnya kalian buat nomor 1 soalnya ini, jawabannya ini. Misalnya nomor 2 tadi. Nomor 2 materi adalah, maka jawabannya adalah C. Maka jawabannya tadi E. Seperti itu ya. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.